Selamat pagi, ada damai. Saya senang lagi bisa berkhotbah walaupun lewat metode ini yang kurang ideal, tetapi mudah-mudahan kita bisa ketemu bersama-sama tatap muka dengan protokol mungkin bulan Agustus, tetapi lihat dulu. Tapi sebelum itu kita bisa menikmati firman Tuhan dan kita bisa belajar dari firman Tuhan bersama-sama walaupun dari jarak jauh atau daring. Mari kita berdoa. Bapa kami berterima kasih ada kesempatan untuk belajar firman Tuhan. Kami bergantung kepada Roh Kudus yang bekerja dalam hamba Tuhan dan hambamu dan bekerja dalam jemaat yang sekarang dengar khotbah ini lewat HP atau komputer atau iPad, notebook, dan kami mau dengar dari Tuhan hari ini. Tolong menguatkan hamba-Mu dalam khotbah ini dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudari, Bapak Ibu, kita sadar bahwa hal yang kecil bisa berdampak besar. Contohnya COVID. Ini tidak bisa dilihat. Ini mikroskopik. Tetapi ini kecil sekali, tetapi dampaknya besar sampai ke seluruh dunia. Berdampak yang negatif, ada yang positif juga, tetapi kebanyakan negatif. Tidak bisa berjalan kemana saja, tidak bisa ikut pesta pernikahan, tidak bisa ikut acara kuburan, dan ada banyak orang yang menderita, ada yang meninggal. Hal yang kecil sekali berdampak besar, ya. Nah, dalam hal yang positif, dalam kerajaan Allah, sering seperti itu. Seperti firman Tuhan yang dibaca tadi dari 1 Samuel pasal 16. Daud dianggap tidak penting, gembala saja. Lihatlah domba-domba itu, nanti kakaknya bilang, pergi menggembalakan domba-domba itu yang kecil. Jadi Daud tidak dianggap orang yang terlalu penting. Dia kecil, badannya kecil, dan dia anak bungsu. Tetapi dampaknya besar sekali. Dia menjadi raja yang hebat dalam tangan Tuhan. Kerap sekali Allah memilih orang yang dianggap kecil atau dianggap kurang penting untuk membuat sesuatu yang besar, sesuatu yang luar biasa. Kita lihat konsep ini dalam Mika pasal 5 ayat 1 sampai 16. Permulaan yang kecil tapi dampaknya yang besar. Ada dua bagian yang saya lihat dalam Mika pasal 5 ayat 1 sampai 14. Bagian yang pertama membahas tentang Sang Mesias, anak Daud yang dilahirkan di tempat yang tidak penting, kota Bethlehem, tetapi menjadi raja yang luar biasa. Bagian yang kedua membahas tentang kerajaannya yang mulai dengan sisa orang Israel yang kecil, yang tidak penting, yang tidak terlalu hebat, tetapi yang menaklukkan semua bangsa. Dampaknya besar. Mari kita lihat teks ini. Saya akan membaca Mika pasal 5 ayat 1 sampai 14. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yahuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak berperbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu, ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Maka ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan.
dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi, dan dia menjadi damai sejahtera. Apabila Asyur masuk ke negeri kita, dan apabila ia menginjak tanah kita, maka kita akan membangkitkan melawan dia 7 gembala, baik bahkan 8 pemimpin manusia. Mereka itu akan mencukur negeri Asyur dengan pedang, dan negeri Nimrod dengan pedang terhunus. Mereka akan melepaskan kita dari Asyur apabila ini masuk ke negeri kita dan meninjak daerah kita. Maka sisa-sisa Yakub akan ada di tengah-tengah banyak bangsa, seperti embun daripada Tuhan, seperti dirus hujan ke atas tumbuh-tumbuhan, yang tidak menanti-nantikan orang dan tidak mengharap-harapkan anak manusia. Maka sisa-sisa Yakub akan ada di antara suku-suku bangsa, di tengah-tengah banyak bangsa, seperti singa di antara binatang-binatang hutan, seperti singa muda di antara kawanan kambing domba. Kemanapun ia pergi, maka ia membanting dan menerkam, sedang tidak ada yang melepaskan. Tanganmu akan diangkat melawan para lawanmu, dan semua musuhmu akan dilenyapkan. Maka akan terjadi pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan, aku akan melenyapkan kudamu dari tengah-tengahmu, dan akan membinasakan keretamu. Aku akan melenyapkan kota-kota negerimu, dan akan meruntuhkan segala kubumu. Aku akan melenyapkan alat-alat sihir dari tanganmu, dan tukang-tukang peramal tidak akan ada lagi padamu. Aku akan melenyapkan patung-patungmu dan tugu-tugu berhalamu dari tengah-tengahmu. Maka engkau tidak lagi akan sujud menyembah kepada buatan tanganmu. Aku akan menyentahkan tiang-tiang berhalamu dari tengah-tengahmu, dan akan memunahkan berhalamu. Aku akan membalas dendam dengan murka dan kehangatan amarah kepada bangsa-bangsa yang tidak mau mendengarkan. Sebelum kita belajar dari Mika pasal 5 ayat 1 sampai 5, kita harus mengerti sifat nubuat atau ramalan di dalam perjanjian lama. Contohnya, kalau Bapak Ibu, saudara-saudara melihat gunung jauh, seperti kalau saya lihat dari sini, gunung-gunung yang jauh sekali, bisa lihat beberapa rentang gunung. Dan sepertinya semua rentang gunung itu dekat. Tetapi sebenarnya kalau mendekati rentang yang pertama, rentang yang di belakang itu sebenarnya jauh. Dari pandangan saya sekarang mungkin dekat, tetapi kalau saya mendekati, sebenarnya itu jauh sekali. Nah, ramalan atau nubuat seperti itu dalam perjanjian lama. Dalam Mika pasal 5 ayat 1 sampai 5, kita belajar tentang permulaan raja yang kecil tetapi dampaknya besar. Dan pada waktu kita membaca atau belajar dari nabi-nabi, kita harus ingat ilustrasi itu tentang gunung. Mungkin mereka membahas sesuatu yang dari pandangan mereka, pandangan nabi itu jauh, dan ada tahap-tahap berikutnya. Tetapi dari perspektif pandangan mereka, semua tahap itu seperti yang sama. Tetapi kalau mendekati dalam sejarah, tahap yang pertama atau rentang yang pertama, gunungan itu, yang kedua itu seperti jauh lagi. Jadi kalau kita mau belajar kedatangan Yesus yang kedua, kan yang pertama dari pandangan Nabi, dan ada hal yang dijelaskan tentang kedatangan yang kedua dari pandangan Nabi, mereka itu seperti dekat. Tetapi kita sudah belajar, sudah tahu kedatangan yang pertama yang menggenapi banyak yang ada di dalam perjanjian lama, tetapi dari pandangan salib masih ada gunung, masih ada kedatangan Yesus, tetapi dari pandangan Nabi dekat.
Saya harap mengerti. Jadi kita lihat di sini permulaan raja yang kecil, tapi dampaknya besar. Bethlehem Efrata dalam ayat yang pertama adalah sebuah desa yang kecil dekat Yerusalem di daerah suku Yehuda. Kota ini sangat tidak penting. Pada waktu kota-kota terdaftar sebagai kota yang dikuasai oleh Yosua di daerah Yehuda, di Yosua pasal 15, Bethlehem tidak muncul, tidak didaftarkan, tidak layak disebutkan. Bethlehem terkecil di antara kaum-kaum Yehuda. Padahal pada waktu Yesus lahir di situ, masih dianggap kecil sekali. Tidak terlalu banyak penduduk di situ. Sebenarnya tidak terlalu banyak anak di bawah usia 2. Tetapi walaupun kecil, dari Bethlehem akan bangkit seorang yang akan memerintah Israel. Dan dampaknya besar. Dampaknya besar karena dia datang bagiku. Ayat yang pertama. Mesias akan datang dan sudah datang sesuai dengan kehendak Allah. Yesus datang untuk kemuliaan Allah dan kemuliaannya sendiri. Yesus mengatakan dalam Yosua pasal 5 ayat 30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Dan penghakimanku adil sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Yesus datang untuk Bapaknya. Yesus disalibkan untuk Bapaknya. Dia disalibkan untuk kemuliaan Allah. Kehendak Bapa adalah prioritasnya yang utama. Jadi Yesus datang, Raja ini datang bagi Allah. Dampaknya besar karena itu sudah direncanakan, sudah sejak perbakala, sejak dahulu kala. Dalam Kejadian pasal 49 ayat 10, Yakub mengatakan, tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya, sampai dia datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Dalam 2 Samuel pasal 7 ayat 12 sampai 13, Allah berjanji kepada Daud, apabila umurmu sudah genap, ini Daud, dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan takhta kerajaannya untuk selama-lamanya. Inilah Yesus Kristus, anak Daud. Inilah Yesus yang menggenapi nubuat itu. Inilah Yesus yang menggenapi apa yang dikatakan Yakub dalam Kejadian pasal 49. Tetapi lebih dahulu lagi, rencana kedatangan Mesias sudah ditetapkan sebelum dunia ini diciptakan. Yohanes pasal 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu Yesus Kristus menjadi manusia, ayat 14. Jadi pada mulanya dia sudah ada. Wahyu pasal 13 ayat 8. Sebelum dunia diciptakan, Yesus seperti anak domba yang disembelih. Jadi sudah ada gambaran, sudah ada rencana, Yesus anak domba akan disembelih untuk kaum yang terpilih. Dan Kolose pasal 1 ayat 16 menjelaskan bahwa dialah anak itu, Yesus Kristus, pencipta. Dia mencipta dunia ini. Jadi sebelum dunia ini ada, sudah ada rencana untuk mengutus anak Daud. Itu dampaknya luar biasa.
Dampaknya juga besar karena dia akan menyatukan umatnya. Ayat yang kedua. Ada saat sementara pada waktu itu, yaitu saat yang mana umat Allah akan menderita. Itu akan terjadi. Tetapi mereka boleh sabar, karena mereka tahu bahwa Allah akan menolong mereka lewat anak Daud yang akan datang. Ada pengharapan. Sampai Yesus datang, ada orang yang percaya pengharapan itu. Simeon, Ana yang ada di bait suci. Anak Daud ini akan mengembalikan orang-orang kepada Israel. Kita bisa mengerti janji ini sekarang dengan kacamata salib dan Efesus pasal 2. Yesus bukan saja mengembalikan orang Yahudi, dia menambah orang non-Yahudi, suku-suku lain untuk menjadi sebagian umat Allah. Jadi tembok permisah sudah dihancurkan oleh Yesus Kristus. Dia menyatukan bukan saja Israel dan Yehuda, dia menyatukan semua suku di dalam Yesus Kristus. Dampaknya besar, lebih dari bayangan orang Israel pada waktu itu. Juga dampaknya besar karena dia menggembalakan umat Tuhan. Ayat yang tiga bagian A. Maka ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan Tuhan, nama Tuhan Allahnya. Dalam Yesua pasal 10 ayat 11, Yesus mengatakan, "Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya." Kita lihat kekuatan gembala ini. Dia berdiri bukan duduk. Nah, sebenarnya kita bisa menerjemahkan dalam bahasa aslinya kata berdiri menggantikan bertindak. Jadi dalam terjemahan ini gembala dia akan bertindak. Sebenarnya itu berdiri. Nah, dia berdiri, dia aktif menggembalakan. Dia tidak duduk santai saja dan lihat domba-domba makan rumput. Dia berdiri, dia mewaspadai, dia menjaga. Dia aktif untuk menggembalakan umatnya. Gembala dalam dunia Mika ini juga adalah lambang untuk kekuatan dan keselamatan. Gembala, konsep itu, gambaran itu dipakai untuk raja, dipakai untuk hakim, dipakai untuk orang yang akan menyelamatkan orang. Dan Yesus adalah gembala itu. Dampaknya besar. Dampaknya besar juga karena pengaruh yang dirasakan ke ujung bumi. Ayat 3 bagian B. Mereka akan tinggal tetap sebab sekarang ia menjadi sebesar sampai ke ujung bumi. Raja ini bertindak seperti gembala yang memengaruhi kekuatan umatnya sampai ke ujung bumi. Sepertinya tidak ada batasan untuk kekuasaannya. Dia tidak bisa dibatasi kekuasaannya. Umatnya bisa tinggal tetap dengan damai karena batasan kerajaannya, seperti yang dikatakan Mika pasal 4 ayat 4, seperti yang dikotbahkan Pak Andrew Supli. Juga dampaknya besar karena dia akan membawa damai. Ini ayat yang keempat bagian A. Pengumuman ini tentang damai pada masa depan dikatakan sebelum Asyur dan Babylon menghancurkan kota-kota Yehuda. Jadi pasti ini mengacu kepada waktu yang lebih jauh lagi. Ada 2 tahap damai. Nah, ini 2 gunung. Ya. Yang pertama atau tahap yang pertama pada waktu Yesus disalibkan dan dia membeli pendamaian. 2 Korintus pasal 5 ayat 18 mengatakan, "Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami." Ini tahap yang pertama.
Yesus membawa damai antara manusia dan Allah. Karena dia disalibkan, dia ambil pengorbanan itu sendiri supaya bisa membawa damai ke dunia ini. Tetapi tahap yang kedua itu pada waktu Yesus datang yang kedua kalinya. Yesaya pasal 9 ayat 6 menyebut Mesias Raja Daud, Raja Damai. Ironisnya, dia ambil damai di atas salib. Tetapi yang kedua kalinya pada waktu dia datang, dia akan membawa damai ke dunia ini dan mendirikan pemerintahannya. Jadi hari Tuhan, frase itu, hari Tuhan, mulai dengan kematian, kebangkitan, dan keangkatan Yesus. Dan kita sekarang tinggal dalam hari Tuhan itu. Kita sekarang tinggal dalam hari-hari yang terakhir. Yang mulai dengan pelayanan kebangkitan Yesus, keangkatan Yesus, dan akan digenapi pada waktu dia datang kembali. Dan yang terakhir, dampaknya yang terakhir, yang besar. Karena dia akan menguasai kerajaan-kerajaan dunia ini yang paling hebat. Frasa yang ada di dalam ayat yang kelima, melawan dia 7 gembala bahkan 8 pemimpin manusia, adalah cara puisi untuk menjelaskan jumlah pemimpin yang besar. Jadi dia akan melawan 7 sampai 8 sampai 100 sampai 1000, tidak ada, itu tidak peduli, dia tidak peduli berapa akan melawan dia, karena dia akan melawan semuanya dan akan menaklukkan semuanya. Nimrod disebutkan di sini. Nimrod adalah referensi ke kerajaan di Babel di Kejadian pasal 10. Nimrod pada waktu itu sangat hebat, tetapi kekuatan bangsa-bangsa yang melawan Sang Mesias tidak penting. Kekuasaannya tidak penting bangsa-bangsa, karena dia, Sang Mesias itu, akan menyelamatkan umatnya. Inilah dampak raja kita, anak Daud, yang besar sekali. Apakah kita mengenal Yesus seperti ini? Apakah kita mengenal Yesus sebagai gembala kita yang menyelamatkan kita? Apakah kita mengenal Yesus yang akan datang? Apakah kita mengenal Yesus yang membawa damai dari salib, yang membawa damai yang kedua kalinya? Apakah kita mendekati Yesus seperti ini? Apa kita memahami betapa besarnya kemuliaannya, kemampuannya, dan keunggulannya? Yesus adalah Raja Damai yang luar biasa dan menang di atas salib dan di atas kuburan. Tetapi juga kita melihat permulaan kerajaannya dan dampaknya yang besar. Kita lihat ini dalam ayat yang ke-6 sampai 14. Jadi bukan saja Raja atau Mesias yang mulai dengan kecil tetapi dampaknya besar. Juga kerajaannya. Permulaan kerajaannya kecil, tapi dampaknya besar. Kita lihat sisa-sisa Yakub dalam bangsa-bangsa. Mereka lemah dan bercacat. Saya mau membaca pasal 4 ayat 6 sampai 14 seperti sebagai latar belakang untuk ini. Pak Andrew khotbah pasal 4 ayat 1 sampai 5 dan ayat 6 mengatakan, pada hari itu demikianlah firman Tuhan, aku akan mengumpulkan mereka yang pincang dan akan menghimpunkan mereka yang terpencar-pencar dan mereka yang telah kecelakaan. Mereka yang pincang akan kujadikan pangkal suatu keturunan, dan yang diusir suatu bangsa yang kuat. Dan Tuhan akan menjadi raja atas mereka di gunung Sion dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan engkau, hai menara kawanan domba, hai bukit putri Sion, kepadamu akan datang dan akan kembali pemerintahan yang dahulu, kerajaan atas putri Yerusalem. Jadi ada kerajaan yang akan dikembalikan. Bagaimana?
dari salib. Yesus akan membawa itu kepada bukan Yehuda saja tetapi ke suku-suku lain. Maka sekarang mengapa engkau berteriak dengan keras? Tidakkah raja di tengah-tengahmu? Atau sudah binasakah penasihatmu? Sehingga engkau disergap kesakitan seperti perempuan yang melahirkan? Menggelitlah dan mengaduhlah yang putri Sion seperti perempuan yang melahirkan. Sebab sekarang terpaksa engkau keluar dari kota dan tinggal dia di padang. Terpaksa engkau berjalan sampai Babel. Di sanalah engkau akan dilepaskan. Di sanalah engkau akan ditebus oleh Tuhan dari tangan musuhmu. Sekarang banyak bangsa berkumpul melawan engkau dengan berkata, biarlah dia dicemarkan, biarlah mata kita puas memandangi Sion. Tetapi mereka itu tidak mengetahui rancangan Tuhan. Mereka tidak mengerti keputusannya, bahwa ia akan menghimpunkan mereka seperti berkas gandum ke tempat pengirikan. Bangkitlah dan iriklah, hai putri Sion, sebab tandukmu akan kubuat seperti besi dan kukumu akan kubuat seperti tembaga. Sehingga engkau menumbuk hancur banyak bangsa. Engkau akan mengkhususkan rampasan mereka bagi Tuhan dan kekayaan mereka bagi Tuhan seluruh bumi. Sekarang engkau harus mendirikan tembok bagimu, pagar pengepungan telah mereka didirikan melawan kita. Dengan tongkat mereka memukul pipi orang yang memerintah Israel. Jadi mereka akan ditindas, mereka akan dihancurkan, mereka dianggap kecil. Sisa orang Yahudi itu untuk apa? Itu sia-sia sebenarnya, tetapi dampak sisa-sisa ini besar karena mereka akan memulihkan bangsa-bangsa lain. Luar biasa. Mereka akan memulihkan bangsa-bangsa lain. Mereka menjadi seperti embun daripada Tuhan, seperti dirus hujan atau hujan deras ke atas tumbuhan. Tetapi mereka menjadi bahaya untuk bangsa-bangsa yang melawan mereka, seperti singa di antara binatang-binatang hutan dan singa muda di antara kawanan-kawanan domba. Dengan Tuhan sebagai raja mereka akan lanjut dan tangan mereka akan melawan para lawanannya. Masa kini lawanan kita bukan pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa, orang, tetapi penguasa-penguasa dan pemerintahan-pemerintah di dunia gelap ini. Tetapi yang pasti, hal yang kecil, kerajaan yang kecil akan menjadi sangat berpengaruh. Yesus mengajar begitu dalam Matius pasal 13 ayat 31 sampai 33. Saya akan membaca ini perumpamaan kecil mengenai sesuatu yang kecil yang menjadi lambang untuk kerajaan Tuhan. Ayat yang ini Matius 13 ayat 31 sampai 33. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji ini paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai khamir seluruhnya. Dan itu akan mempengaruhi semuanya itu. Jadi yang mulai sebagai sesuatu yang kecil sekali akan berdampak besar. Dampak besar akan dilihat dalam semua sistem ketergantungan. Ayat yang 9 sampai 14.
baik hal-hal militer, baik hal-hal pelindungan seperti kota besar atau benteng yang besar, baik hal-hal ibadah yang palsu dan sistem-sistem yang dipercayai pada waktu itu, maupun sistem agama palsu yang dipercayai. Semua itu akan dianggap sia-sia. Semua yang dipercayai untuk keamanan, damai sejahtera, kenyamanan, dan lain-lain akan dihancurkan oleh Yesus yang akan datang. Hanya Yesus dan kerajaannya akan bertahan. Bagaimana itu akan terjadi? Lewat umatnya. Lewat jemaatnya yang akan terus bersaksi tentang ketinggian Yesus dan keselamatan. Mungkin kita merasa, kita kecil. Jemaat kecil. Jumlah orang Kristen di Indonesia kecil. Bagaimana bisa berdampak besar? Yang luar biasa adalah hal ini. Yesus dibesarkan walaupun dia disalibkan. Itulah jalan kemuliaannya. Dia menjadi sangat-sangat kecil sampai hamba manusia, sampai mati untuk dimuliakan oleh Bapaknya. Itu bisa dipelajari dalam Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 11. Yesus menjadi contoh untuk kita. Sikapnya, dia siap untuk menjadi hamba yang kecil, tetapi dia dapat kemuliaan dari Bapa. Allah terus memakai sisa-sisa umatnya yang setia untuk membuat hal yang besar, yang luar biasa, termasuk kita. Mungkin saudara atau Bapak Ibu kira, siapakah saya? Pasti tidak akan berdampak di kerajaan Allah. Siapakah saya? Tapi itu pertanyaan yang salah. Sebenarnya kita harus bertanya, siapakah raja saya? Maka kita akan melihat bahwa rencananya berdasarkan kemampuannya, kekuasaannya, dan bukan kemampuan saya. Siapakah raja saya? Itu Yesus Kristus. Dan dampaknya tidak bisa terhitung. Besar sekali. Kita ada di dalam Yesus. Kalau begitu, Yesus akan membuat sesuatu yang besar dalam kita. Dan dengan kita untuk membesarkan kerajaannya. Dia membuat sesuatu di dalam kita dan dengan kita. Lewat kita. Untuk kemuliaannya dan kerajaannya. Jika kita ada di dalam Yesus. Yohanes pasal 15 ayat 5, Yesus mengatakan, Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Itu kuncinya ya. Pertanyaan bukan siapakah saya. Pertanyaan siapakah raja saya. Dan kalau kita tinggal di dalam raja itu, Yesus Kristus, kita akan berbuah banyak. Jadi dampaknya besar, walaupun kecil. Yohanes 15 ayat 16, Yesus mengatakan, Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Walaupun kecil, mungkin ranting saja. Tetapi kalau ranting itu sudah gabung, sudah ada di dalam pokok anggur, ranting itu akan berbuah banyak. Karena itu bukan kita yang pilih Yesus, Yesus yang pilih kita. Yesus yang panggil kita. Allah mulai dengan seorang pribadi yang kecil, tetapi dalam dia dampaknya menjadi besar.
bukan dari pandangan manusia terkadang, tetapi dari pandangan Allah. Saudara-saudari, saya mau menutup dengan cerita pendek, singkat. Saudara-saudari, Bapak Ibu sudah tahu tentang ibu saya yang sekarang baru ada hari ulang tahun kemarin. Dia sekarang 84 tahun, dia masih sehat. Tapi pada waktu dia remaja, 15, 14, ada ketua sekolah di Bethlehem, bukan Bethlehem, di Lebanon, Beirut, Lebanon, yang memperhatikan dia, mendoakan dia, dan sabar dengan dia. Karena mama saya agak nakal dan mereka mau usir dia dari sekolah Kristen itu. Tapi ketua sekolah sabar. Dia bilang, mari kita berdoa. Nah, mungkin ada yang pikir, ya, chapel berikutnya mama saya menjadi pengikut Yesus dan sadar bahwa Tuhan mengasihinya. Tetapi mungkin ada yang bilang, kenapa sabar tentang perempuan Islam itu? Untuk apa? Sia-sia itu. Membuang waktu dan lain sebagainya. Mereka tidak bisa lihat dampaknya. Perempuan yang ada di dalam keluarga Islam di Lebanon. Dia perempuan yang pertama dalam sejarah Lebanon untuk dibaptis menjadi Kristen pada waktu dia 18 tahun. Tapi pada waktu itu tidak bisa membayangkan dampak ibu saya. Sampai kakak saya, Pak Kelly, menginjili banyak orang untuk kemuliaan Tuhan. Sudah banyak orang menjadi pengikut Yesus oleh karena pelayanan Pak Kelly. Dan saya harap dari pelayanan kami di sini bahwa Bapak Ibu, saudara-saudara bisa keluar dari di Indonesia atau mungkin di luar Indonesia dan terus bersaksi tentang Yesus yang luar biasa. Dan dalam kita, walaupun kita kecil, tidak apa-apa. Kita gabung dengan pokok anggur yang besar, yang raja yang besar. Dan dampak dia di dalam kita akan berbuah banyak. Mari kita berdoa. Bapa kami berterima kasih. Tuhan sangat menguatkan kita dari kebenaran ini. Dan Tuhan, walaupun kami menganggap kami sendiri sebagai orang yang tidak terlalu penting, orang yang kecil, tetapi tolong kami untuk mengingat bahwa Yesus kami sangat besar. Dia Sang Mesias, Dia anak Daud. Dia sudah datang untuk membawa damai, menjadi gembala, dan memberi nyawanya bagi dunia ini dan untuk kemuliaan Tuhan. Dan Dia akan kembali. Tolong kami, walaupun biji sesawi ini kecil, mungkin damai ini dianggap kecil, jemaat yang kecil, tetapi dampaknya bisa menjadi besar dalam tangan Tuhan. Kami berdoa semua ini untuk kemuliaan Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Saya harap bulan Agustus kita bisa tatap muka.